Shalom. Halo ibu-ibu, selamat siang. Ya, menjadi sebuah sukacita yang besar, sekaligus menjadi kekuatan bagi saya kalau ketemu ibu-ibu. Ini agak susah. Hari ini tema kita adalah mulai dari diri sendiri. Thank you, Jan. Satu tema yang saya pikir ini kalau dibahas banyak banget ya, luas banget ya. Terlalu luas gitu ya. Tapi ketika saya menggumulkan ini, saya terus belajar sesuatu, Bapak Ibu. Saya ingat ketika saya mendidik anak saya yang laki ya, George ya, tahu semua ya. Waktu itu saya pulang kerja udah sore. Saya lihat itu anak belum mandi gitu loh ya. Jadi saya bilang, ayo mandi cepet. Tahu nggak apa respon anak saya? Papa aja belum mandi, kok suruh-suruh saya mandi. Itu jawabannya dia. Waktu itu dia masih SMP lah ya, SMP kelas 1 kalau nggak salah. SD apa SMP. Jadi ya itulah. Jadi mulailah dari diri sendiri ini tema ini ya. Jadi sangat berkaitan dengan action kita ya, tindak tanduk kita, perbuatan kita. Jadi memang alangkah indahnya selalu dimulai dari action dulu sebelum ngomong ya. Action jangan NATO katanya kan, jangan no action ya, tapi hanya talk only. Tapi kita harus memulai terlebih dahulu dengan sebuah teladan. Kemudian baru mulut kita yang berbicara, itu akan lebih bijak. Mari kita lihat satu bagian firman Tuhan saya ambil dari Yohanes pasal 13, ibu-ibu. Yohanes pasal 13 ayat 12 sampai 15, sedikit ayat. Kemudian 1 Timotius 4 ayat 12. Kita baca sama-sama ya. Saya minta yang pria bacakan ayat genap dulu deh, mulai dulu, nanti ibu-ibu seterusnya. Dan yang satu ayat 1 Timotius 4:12 tuh kita bareng-bareng ya, sama-sama. Yang pria dulu ayat 12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ya, bareng-bareng sama-sama. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, terpujilah kita dan berbahagia kita yang sudah membaca firman Tuhan dan merenungkannya, serta menindaklanjutkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagian ini ya kalau kita perhatikan ya beberapa poin yang saya kasih warna, nanti kita akan coba mendalaminya ya. Nah, seperti tadi saya bilang waktu saya menggumulkan firman Tuhan ini, saya juga belajar sesuatu. Seringkali hal-hal yang kecil-kecil saja kita lupa. Kita sendiri tanpa dilihat orang, kalau kita mau jujur, kita alpa dan kita salah. Nah, tetapi di lain kesempatan seringkali kita memaksakan atau meminta orang lain mengerjakan apa yang tadi kita sendiri seringkali lalai. Misalnya, saya contoh diri saya sendiri. Saya kalau malam tuh kadang-kadang ya akhir-akhir ini tidur terlalu malam tuh bablas langsung. Doanya lewat, baca firman-Nya Tuhannya lewat, seperti itu ya.
Padahal setiap hari saya kirim saat teduh, kasih firman Tuhan, kasih orang, terutama ke keluarga, ke anak-anak. Ini menjadi firman Tuhan yang mengena sekali waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini buat saya. Jadi hal-hal kecil sekalipun kita harus terus waspada. Jangan kita membiarkan diri kita lama-lama jadi nggak guilty lagi kalau bikin salah. Awal-awal oke, merasa bersalah, lama-lama kita nggak merasa bersalah, jadi suatu kebiasaan. Untuk mencapai suatu tujuan yang baik, kita menginginkan orang melakukan sesuatu yang baik atau buat diri kita, entah itu sebuah perubahan hidup, gaya hidup, karakter, disiplin, ketertiban, ketekunan di dalam doa, dalam baca firman Tuhan, dalam mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita, kebersihan, ya, kesehatan, keteraturan, kesuksesan secara ekonomi. Kita ingin lebih sejahtera, kita ingin lebih makmur, dan lain sebagainya. Semuanya itu memang harus dimulai dari diri sendiri. Ya. Di luar sana banyak sekali motivator yang jago. Biasanya bikin seminar, webinar, mengajarkan tentang kesuksesan. Tetapi semuanya itu tidak akan mungkin ilmu yang diberikan kepada kita dapat kita raih kesuksesan itu, kemajuan itu, kesehatan itu, ya, kedisiplinan itu, tanpa kita memulai dengan step awal dari diri kita sendiri. Artinya kita harus mendorong diri kita, memotivasi diri kita untuk mau melakukan itu. Apapun tujuan yang kita ingin gapai, ya, dalam hal sekecil apapun seperti tadi contoh saya, misalnya tidak lalai baca firman Tuhan, tidak lalai berdoa gitu di jam-jam doa. Kita harus memulai dengan sebuah komitmen, kita harus memulai dengan sebuah kedisiplinan, jadwal yang baik, yang mungkin tertulis ataupun tidak, tetapi sudah menjadi sebuah jadwal kehidupan kita di hari-hari yang kita jalani ini. Apalagi itu kita bicara diri kita sendiri. Apalagi target kita ingin mempengaruhi orang lain, ingin orang lain melakukan hal yang baik seperti diri kita, anak-anak, suami, atau istri, teman, kakak, atau adik kita. Kita ingin mereka melakukan sesuatu seperti yang kita inginkan, kita targetkan. Atau sesuatu yang kita boleh peroleh dari firman Tuhan yang baik, supaya orang belajar juga seperti diri kita. Tertib di dalam ikut berdoa, ikut ibadah persekutuan tengah minggu seperti ini, ibu-ibu ALF, ya. Tadi lagu tadi sudah menyimpulkan semua, ya. Kita mau hancur, kita mau beritakan firman Tuhan, tapi mulai dari diri kita dulu, ya. Kita mau hancur, kita bukan hanya bicara dan memberi teladan, tetapi kita membawakan itu di dalam doa di hadapan Tuhan. Sampai lecet-lecet lutut kita barangkali, untuk kita menggumulkan, memberitakan Injil, untuk menyampaikan sesuatu yang baik kepada orang lain, kepada anak, kepada suami. Itu melibatkan Tuhan di dalam pergumulan doa kita. Ya. Mahatma Gandhi kita pasti sudah tahu, ya, bapak dari India, ya, dengan sebuah quotes-nya yang sangat terkenal, ya, diterjemahkan demikian: satu on amalan lebih berharga daripada bertonton khotbah. Kita harus menjadi perubahan seperti yang ingin kita lihat di dunia ini, ya. Jadi kita ingin merubah sesuatu yang kita ingin kita target di dunia ini. Mungkin dunia kita yang kecil di dalam keluarga kita. Itu harus kita ubah diri kita dulu sebelum orang lain. Jika ingin mengubah dunia ini lebih baik, relalah memulai merubah diri sendiri. Nah, ini seringkali kita nggak rela.
Kita ingin orang lain melakukan sesuatu yang seperti kita inginkan, tetapi kita sendiri nggak rela melakukannya untuk diri kita. Bagaimana mungkin itu bisa menjadi teladan? Itu hanya sekedar ucapan belaka, ya. NATO tadi, ya. Kita lanjutkan. Kata teladan Bapak Ibu di dalam kamus bahasa Indonesia itu adalah sesuatu yang patut ditiru atau untuk dicontoh. Perbuatan, kelakuan, sifat, tentu sesuatu yang baik. Teladan itu juga acuan, anutan, ya, cermin, contoh, model, panduan, patron, pedoman, petunjuk, pola, dan lain sebagainya. Ya, masih banyak bisa diartikan tentang teladan itu. Di dalam ayat yang kita tadi baca, 1 Timotius 4 ayat 12, itu kata yang dipakai teladan itu adalah dari bahasa Yunani, ya, yang artinya sama. Kemarin dikhotbahin Pak Galen, ya, model, ya. Dalam bahasa Yunaninya tofus apa ya, kalau nggak salah, saya lupa, saya udah baca. Itu artinya model, ya. Jadi kita harus menjadi model sebelum kita untuk banyak bicara, meminta orang itu ini, memerintahkan orang harus begini begono, ya. Tetapi kita harus memulainya dengan contoh diri kita, model, ya, patron, atau menjadi acuan atau menjadi cermin bagi orang lain. Apa yang hendak dikatakan atau hendak disampaikan kepada orang lain yang dianggap penting untuk menerima pesan kata-kata kita untuk dijalankan orang tersebut, entah itu suami, entah itu anak, entah itu kakak, adik, saudara seiman, teman kerja, dan lain sebagainya. Pesan yang dimaksud harus dapat dipercaya. Yang menyampaikan harus dapat dipercaya pula. Terbukti perkataannya dapat dipercaya, tingkah lakunya, sifatnya, mulai dari diri sendiri berbicara teladan hidup. Ya, ibu-ibu memberikan teladan, suri teladan. Ya, berani tidak kita berkata seperti Rasul Paulus atau Tuhan Yesus, ya. Di dalam 1 Korintus 4:16, Filipi 3 ayat 17, Yohanes 13:15 yang kita baca tadi, perkataan Tuhan Yesus. 1 Korintus dan Filipi, Rasul Paulus berkata, aku Paulus, ya, aku menasihatin kamu, turutilah teladanku. Berani nggak kita mengatakan seperti itu? Halo ibu-ibu, berani nggak kita mengatakan Tuhan, ikutilah teladanku? Jangan skopnya dunia, skop di keluarga kita aja. Kepada anak, kepada suami, atau kepada istri, atau kepada adik dan kakak kita. Tentulah kita harus menunjukkan poin-poin tadi yang di atas, harus bisa dipercaya. Omongan itu jujur, kita selalu tidak berkata bohong. Seringkali orang sudah keseringan bohong, terus bicara tentang benar. Ayo lari, kemas barangmu, ada kebakaran. Orang nggak percaya, kamu bohong, kamu bercanda. Ya gawat, ya, bahaya sekali. Ya, apakah omongan kita dengan tindakan kita sejajar? Sama nggak? Orang melihat itu nggak? Sehingga kita bisa disebut ibu-ibu yang memberikan suri teladan. Ya. Suri teladan ini kalau kata yang diambil dari sini saya lihat, ya, terjemahannya itu bagus sekali. Merupakan kata dari seorang ratu seperti itu, ya. Kata dari seorang ratu pasti diikuti seperti itu. Ya, ditaati sebagai seorang ibu dalam berkata-kata bisa dipegang, bisa dipercaya karena tindakannya, teladannya, model yang ditunjukkannya memang seperti itulah yang dikatakannya. Jadi berani nggak kita ibu-ibu mengatakan seperti Paulus, teladanilah hidupku. Poin di atas tadi yang menjadi poin penting untuk kita
suatu saat berani berkata, teladanilah aku. Baik di dalam perkataan, perbuatan, kasihku, ya, dan lain sebagainya. Bagian yang kita baca tadi, Bapak Ibu, Yohanes 13 ayat 12 sampai 15. Itulah teladan yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita. Tuhan Yesus menunjukkan teladan bukan hanya dalam ucapan, tetapi tindakan nyata. Kita mau lihat beberapa ayat ini. Dan selalu kalau kita lihat, bukan cuma di peristiwa ini, banyak peristiwa selalu Tuhan mengajarkan selalu dengan tindakan sebelum bicara. Misalnya pagi-pagi hari dia pergi berdoa. Tuhan Yesus tidak pernah ajari muridnya, ayo berdoa begini-gini, tapi selalu dimulai dengan teladan hidupnya. Tuhan Yesus tidak menyuruh dulu murid-muridnya untuk mengasihi orang lain, memberi makan, mengasihi anak-anak. Selalu Tuhan Yesus menunjukkan dulu modelnya, acuannya, dikasih lihat, baru berbicara. Bagian yang ini yang kita mau lihat, sebagian kecil saja dari banyak peristiwa yang Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita. Dari ayat yang 12 tadi kita bisa lihat, bisa kembali ke sini kita lihat ya. Lewat. Nih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya. Ini yang saya garis biru. Perhatikan, waktu Tuhan Yesus, kalau kita baca keseluruhannya, mau basuh kaki murid-murid, dia mengikat kain di pinggangnya, kemudian dia siapkan air dibasi, kemudian dia mencuci satu persatu pasang kaki murid-muridnya. Setelah itu dia menyekanya, membersihkannya. Setelah semua peristiwa, tidak satu pun murid yang terlewatkan dicuci kakinya, Tuhan Yesus memakai kembali bajunya, entah itu jubah, entah itu baju. Ini menunjukkan bahwa sepenuh hati membayangkan bagaimana dia melepas bajunya yang besar, kebesaran bajunya itu menunjukkan orang kalau pakai baju itu menunjukkan sebuah keindahan, menunjukkan bagaimana kegagahannya, dilepas semuanya itu untuk mengambil posisi hamba. Ingat, Tuhan bilang, kalian sebut aku guru dan Tuhan. Dan itu benar adanya, aku guru dan Tuhan. Kalian murid. Tetapi sekarang aku ambil posisi, aku sebagai hamba, lebih rendah daripada seorang murid. Aku mensejajarkan diri, bahkan di bawah daripada murid-muridku, mencuci kakimu dengan menanggalkan bajunya. Itu menunjukkan posisi seorang hamba yang benar-benar rendah. Itulah yang Tuhan Yesus berikan sebuah suri teladan kepada murid-muridnya untuk rendah hati, tidak sombong, ya, dengan status atau jabatannya sebagai Tuhan. Itulah yang Tuhan ingin tanamkan kepada murid-murid, bahwa tindakan nyata di dalam kehidupan kamu sehari-hari itu menunjukkan kamu siapa. Kamu bukan orang rendahan, tetapi kamu merendahkan hati seperti yang telah kutunjukkan kepada kalian. Aku adalah guru dan Tuhan, tetapi aku mau mengambil fungsi sebagai seorang hamba yang mencuci kaki tuannya. Itu yang Tuhan mau ajarkan. Kemudian Tuhan mengajarkan hal lain. Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Jelas ini sebuah tindakan Tuhan untuk memerintahkan kepada murid-muridnya
untuk bukan hanya sekedar paham bahwa gurunya yang begitu agung menjadi rendah untuk mereka, tetapi ada yang mau ditanamkan kepada mereka untuk rendah hati. Kemudian di ayat 14, lebih tegas lagi Tuhan mengatakan, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Perintah wajib kepada murid-muridnya. Pada kita semua, kamu wajib membasuh kaki satu sama lain. Kamu wajib menjadi teladan satu sama lain dalam kerendahan hati, tidak sombong, tidak menganggap diri hebat, tidak menganggap kamu pejabat, tidak menganggap kamu punya uang, status sosialmu yang tinggi. Ya. Dan ayat 15, aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, ya, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi ini bukan hanya sebuah contoh yang boleh kita baca dan kita pahami bahwa Tuhan Yesus begitu rendah hati, tapi ini juga bobotnya adalah perintah, penekanan untuk kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Karena kita telah diselamatkan, tidak berhenti di situ ibu-ibu, tetapi kita terus dirubahkan oleh Roh Tuhan yang ada, dianugerahkan kepada kita untuk merubah setiap sifat karakter kita hari lepas hari, semakin rendah hati, semakin meneladani, sempurna seperti anak sulung Yesus Kristus Tuhan kita. Teladan apa lebih spesifik Rasul Paulus katakan kepada Timotius, ya, kamu jangan rendah karena kamu muda, ya. Tetapi Tuhan sudah menaruh roh kepada setiap anak-anaknya. Rasul Paulus katakan kepada Timotius, roh keberanian, roh kebangkitan kekuatan. Dikatakan roh yang memberikan tertib. Ya, kalau kita lihat di dalam padanan 1 Timotius 4:12 ini ada di ayat 2 Timotius, enggak keluar Jan? Coba dari sana Jan. Bacaan. Oh ini. 2 Timotius 1 ayat 17. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Baik lagi Jan. Jadi 1 Timotius 4:12 itu di dalam Rasul Paulus menyampaikan kepada anaknya, anak didiknya Timotius, yang 1 Timotius 4. Tolong Jan, nggak keluar. Bukan. 1 Timotius 4 ayat 12. Nah, ini. Jangan seorang menganggap engkau rendah. Ya. Jangan seorang menganggap engkau rendah. Karena kamu tidak rendah. Ya, jangan rendahkan dirimu. Karena engkau sudah dilengkapi dengan keberanian, kekuatan, kebangkitan, ketertiban. Rasul Paulus sampaikan di 1 Timotius 1 ayat 17 tadi. Oleh karena itu engkau harus menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Dalam perkataan tadi kita sudah lihat. Jujur, bisa dipercaya. Tidak berkata bohong, tidak suka gosip, tidak suka fitnah. Ya. Tidak suka membohongin anak-anak. Ibu-ibu suka kadang-kadang nakut-nakutin anak-anak. Awas ya, kamu kok gini nih papa ini. Padahal kalau benar begitu papanya nggak berani begitu. Ya. Jangan suka takut-takutin anak-anak.
dalam tingkah lakumu. Kalau kau ajarkan kepada anakmu untuk disiplin, jangan kamu malas mandi pulang kantor seperti tadi contoh saya. Saya bisa suruh anak saya mandi, tapi saya masih baca koran. Nah, gimana? Papa aja belum mandi, dia bilang. Seperti itu. Dalam kasihmu, tindak nyata, jangan cuma kita kasihan, tapi kita nggak pernah ngasih, membantu orang untuk dalam materi atau membantu orang dalam kesulitan, membuka telinga, menyediakan waktu, mendengarkan saudara-saudara kita yang penuh keluh kesah, yang bermasalah, yang dilanda masalah dan lain sebagainya. Dalam kesetiaanmu, bagaimana iman kita kepada Yesus Kristus itu ditunjukkan nyata di dalam ibadah kita, di dalam pergumulan, hubungan relasi kita pribadi dengan Tuhan. Kita nunjukkan, kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, Tuhan dan Selamat kita. Ya. Bukan kalau ada masalah, kita nggak mengandalkan Tuhan terlebih dahulu. Cari orang pintar, ya, dan lain sebagainya. Dan dalam kesucianmu, hidup suci, ya, hidup kudus. Hidup kudus itu bukan hanya membatasi diri untuk konsumtif, untuk hedonis, ikuti dunia ini, tetapi juga di dalam hal-hal yang sepele, yang kecil, ya. Hidup suci, menjaga perkataan, ya. Kepada suami, kepada anak, tadi saya bilang tidak bohong, ya. Kecil lah, kasih tahu. Jangan kasih tahu pun itu sudah bohong. Bukan harus berkata bohong. Ada sesuatu yang harus tahu anak kita, suami kita. Kita nggak kasih tahu, itu sudah bohong. Ya. Ada beberapa waktu Pak Peters pembicara, ya, hamartia, dosa itu sedikit saja meleset. Ketidaksetiaan kita pada diri kita sendiri melakukan sesuatu yang harus kita lakukan, itu sudah dosa. Itu sudah dosa. Ya. Sebagai penutup dari yang sudah kita bahas, ibu-ibu, ya. Ini ya. Barangkali ini yang bisa saya coba pikirkan, aplikasinya buat ibu-ibu apa ya. Tadi sebenarnya sudah banyak di dalam penyampaian saya, tapi sini saya mau garis bawahi lagi. 1 Petrus 5 ayat 3. Jangan kamu memerintah-merintah orang. Perintahlah dirimu dulu terlebih dahulu. Beri teladan itu. Menjadi teladan dalam pola hidup. Pola makan, ya saya lebih spesifik lagi ya. Pola makan ya, ibu-ibu ya. Jangan makan kebanyakan karena kita sudah berumur, tapi makanlah sesuatu yang bergizi, bernutrisi ya. Banyak makan buah, banyak makan sayur. Kita suka nggak disiplin ya. Kita kalau udah ketemu enak mestinya makannya 1 ons, kita 1 kilo kita makan karena enak gitu. Giran gak enak kita nahan-nahan lapar gitu loh. Nah. Hidup tertib, teratur ya, disiplin, mulai atur tidur. Saya juga belajar. Saya susah kalau tidur di bawah jam 12. Saya seneng hidup malam ibu-ibu. Dalam pengertian kalau malam tuh suasana bagi saya tenang, saya banyak bisa belajar apa, bisa ngerjakan apa saja gitu loh. Tapi kita sudah berumur ya, ibu-ibu, apalagi oma, coy, ya. Kita tentu mau seperti beliau. Rambutnya lihat tuh, tak satu helai pun hitam, udah putih semua, tapi indah. Saya merindukan itu oma, ya. Tetap sehat. Jaga, saya juga belajar pola makan yang baik. Bapak Ibu, saya makan sehari 2 kali. Makan nasiku nggak lebih daripada 150 gram. Ya. Sayurku banyak, dagingku banyak. Ya. Aku berusaha untuk tidak makan ayam boiler. Kalau makan ayam kampung, telur kampung, seperti itu. Meskipun tidak terlalu baik,
nggak kayak di kampung. Kalau di kampung ayam ini dilepas, di sini ayam kampungnya dipelihara kasih makan juga. Sama aja ya konsumsinya. Tapi lebih baiklah kurangin makan daging dan ayam terutama ya. Saya lebih memilih daging babi daripada ayam. Daging babi ada sancam-sancamnya, enak itu. Gina langsung ketawa Gina. Memang babi itu lebih sehat daripada ayam. Ayam tuh banyak suntiknya, disuntik-suntik terus. Karena mengejar target supaya bisa dipanen jadi ayam potong. Ya, 40 hari udah bisa jadi ayam dikonsumsi. Jadi kecil disuntikin terus hormon. Seperti itu. Saya tahu sedikit karena dulu saya jual obat ayam di sana di gunung. Kandangnya di gunung di Bogor sana tuh. Nah, teladan apa lagi ya, ibu-ibu? Ya, mari hal sepele, jangan berbohong sama suami ya, ngomong jujur sama anak-anak. Anak-anak juga jangan disepelekan, mentang-mentang anak kecil boleh dibohong-bohongin. Jangan. Teladan dalam ibadah ya, doa, baca firman Tuhan. Kalau kita ingin anak-anak kita seperti kita harus baca firman Tuhan, doa, ya, ajak mereka, didik mereka. Teladan dalam kasih, suka membantu ya, ringan tangan, menyediakan waktu, mendengarkan orang lain. Ya, banyak hal, terutama hal ini ya, suka mantu pakai duit nih. Ini susah sekali. Tapi percayalah, pelan-pelan ya kita sama-sama belajar, sisihkan uang kita memberi kepada orang yang tepat. Kita miskin, kita tidak kaya, tapi ada orang yang lebih tidak beruang dan lebih miskin dari kita. Kalau dia ada di sekitar kita, berarti percayalah Tuhan menaruhnya untuk kita dikasih kesempatan untuk melayani. Kalau salah pun tidak ada salahnya. Oh, bukan Tuhan taruh di sisi saya itu untuk bantu dia. Tapi kita sudah terlanjur bantu, gak apa-apa. Baik ya, supaya kita melatih diri kita semakin peka. Baik. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, ada beberapa saudara muda. Kita mau belajar hari ini. Memulai segala sesuatu apapun tujuan, target yang kita bikin. Tidak mengandalkan orang lain. Tetapi harus step demi setapak dari diri kita terlebih dahulu. Apalagi kita mau ngajar kepada orang lain. Kasihlah teladan. Jangan bicara terlebih dahulu. Tapi berbuatlah terlebih dahulu sebelum bicara. Kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita, Roh Kudus, supaya kita bisa melakukan firman Tuhan. Kita berdoa.